Hai teman-teman, nama saya Siti Safina Muril, biasa dipanggil Vina. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa kita kenal dengan TIK. Dan juga saya akan menjelaskan tentang media penghantar komunikasi. Yuk langsung aja simak video berikut. Pada periode 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Pada periode 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Pada periode 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi. Pada periode 105 Masehi, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Pada masa lalu, kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Pada masa lalu, daun lontar juga digunakan sebagai alat komunikasi pada masa lalu. Daun lontar dipakai untuk menulis naskah dan kerajinan. Pada masa lalu, lonceng banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Burung merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan pada masa lalu. Pada masa lalu, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau di gedung, terutama pada saat peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Dahulu, bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Pada masa lalu, asap digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Pada masa lalu, serat papirus digunakan sebagai media menyampaikan informasi. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, atau bahasa yang memiliki makna. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya bisa mendengar suara saja. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran dan bergambar yang sering digunakan pada masa modern saat ini. Faksmili adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Handphone merupakan suatu terobosan baru yang sangat spektakuler saat ini dalam dunia informasi. Salah satunya dalam upaya pencarian data dan informasi melalui aktivitas browsing internet. Handy-talkie adalah alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat.